Dalam Kolmogorov-Smirnov ini ada dua ada dua tujuan atau ada dua peruntukan gitu ya untuk pengujian Kolmogorov-Smirnov ini. Nah, eh, kemarin di satu sampel ada juga Kolmogorov-Smirnov, jadi teman-teman harus mulai bisa memilah dan memilih. Soal ini dikerjakan dengan menggunakan metode yang sama, tapi peruntukannya berbeda gitu ya. Formulanya sama tetapi teknisnya juga berbeda gitu ya. Nah, ini harus bisa mulai membedakan. Kemudian Kolmogorovs yang kita pelajari sekarang ini untuk uji dua sampel independen, yang mana kita mengambil sampelnya dari dua populasi yang berbeda, yang bisa jadi dia memiliki distribusi yang berbeda, yang mempunyai distribusi yang sama, baik itu dalam median, dispersi, ataupun kemencengan. Nah, ketika kita mau menguji apakah dia memiliki distribusi yang sama atau tidak, maka uji Kolmogorovnya ini menggunakan uji dua sisi gitu ya. Hipotesisnya itu dibuat dalam uji dua sisi gitu ya. Nah, untuk datanya sama seperti yang di satu sampel, dia digunakan untuk jenis data yang ordinal gitu ya. Kemudian bila hipotesis alternatifnya itu kita pakai satu sisi, maka yang kita uji itu adalah untuk mengetahui apakah nilai atau skor yang diperoleh dari hasil observasi kedua sampel ini berbeda dalam populasinya, dalam hal lokasi, atau dengan kata lain apakah median populasi 1 berbeda dengan median populasi 2. Seperti itu. Jadi di Kolmogorov-Smirnov 2 sampel ini ada dua kondisi gitu. Kalau kita mau melihat apakah dia berasal dari suatu distribusi tertentu, maka uji yang digunakan itu adalah uji dua arah. Dan kalau dia untuk melihat apakah ada perbedaan di antara dua populasi tersebut, nah maka kita menggunakan uji satu sisi. Nah, untuk pengerjaan di dalam Kolmogorov-Smirnov, pertama kita sama seperti di uji satu sampel, membentuk kelas intervalnya, kemudian tentu kalau datanya dari rasio atau interval, kita ubah dulu data tersebut menjadi data ordinal gitu ya. Kemudian setelah itu hitung kumulatif distribusi dari setiap interval untuk masing-masing sampel. Kalau di Mann-Whitney minggu lalu itu ada N1, N2, nah nanti kita hitungannya karena yang dihitung adalah kumulatif distribusi, maka simbolnya dengan S1 dan S2 gitu ya. Baru kemudian hitung selisih S1 dan S2 untuk mendapatkan nilai KD maksimum ya. Nah, di sini seperti ini. Nah, perhatikan selisih yang nilainya paling besar atau maksimum yang disajikan dalam bentuk pembilang atau penyebut gitu ya. Kemudian cari selisih maksimalnya, besarnya nilai pembilang itu dibandingkan dengan nilai yang ada pada tabel L sesuai dengan besarnya sampel dan jenis hipotesis alternatif yang digunakan. Nah, jika nilai KD-nya terletak pada titik kritis di tabel L, maka dia tolak H0. Atau jika alfa yang diperoleh dari tabel L kurang dari alfa, di sini maksudnya jika nilai p-value-nya ya, sini ada kurang pas, jika nilai p-value-nya itu kurang dari sama dengan alfa, maka dia akan tolak hipotesis 0 gitu ya. Nah, teman-teman pun bisa melihat di modul halaman 41, di modul mungkin lebih rinci ya, ketika kondisi N1, N2-nya itu sama dengan gitu ya, dan N besarnya kurang dari 40, maka dia menggunakan tabel L.
Kemudian ketika N1 dan N2-nya lebih dari 40 dan perlu dilakukan uji dua sisi, maka menggunakannya tabel M. Dan kalau N1 dan N2-nya lebih dari 40 dan ujinya satu sisi, maka menggunakan tabel C. Lebih rinci yang di modul ya, teman-teman bisa buka di halaman 41. Seperti itu, jadi ada beberapa kondisi dari sampel, sama seperti di Mann Whitney, ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan yang terkait dengan sampel. Ketika N1 dan N2-nya itu kurang dari 40, maka kita menggunakan tabel L gitu ya, dan ujinya di sini uji dua sisi atau satu sisi gitu ya. Bisa di tabel L. Tapi kalau N1 dan N2-nya lebih dari 40, kalau dia ujinya satu sisi, maka menggunakan tabel C. Tapi kalau dua sisi, menggunakan tabel M. Saya mengungkapkan nama tabel ini sesuai dengan tabel yang disigel ya. Urutan tabelnya. Nah, ini prosedur tahapan pengujiannya seperti uji-uji yang lain, menentukan hipotesis, menentukan tingkat signifikansinya, kemudian memberikan ranking atau membuat distribusi kumulatifnya gitu ya, dari setiap nilai yang ada dari hasil observasi kita. Kemudian di tahap keempat mencari nilai KD maksimum. Tabel 5, tahap kelima kita menentukan nilai tabelnya atau menghitung dulu statistik ujinya, kemudian dibandingkan dengan nilai tabel sesuai dengan peruntukannya gitu ya. Kalau di sini kan hanya tabel L dan tabel M gitu. Nah, kalau N-nya lebih dari 40 dan ujinya dia satu sisi, maka gunakan tabel C. Tabel C itu ini kan ya normal ya. Dan yang terakhir kesimpulan. Oke, itu sedikit penjelasan dari Kolmogorov-Smirnov. Coba kita sambil lihat ke contohnya. Seorang peneliti ingin membandingkan, ini tuh soal latihan di modul nomor 2 ya. Nah, seorang peneliti ingin membandingkan pelajaran berangkai dan 10 dari 10 siswa kelas 7 dengan pelajaran berangkai dari 9 siswa kelas 11. Nah, hipotesis dari penelitian adalah bahwa efek utama menjadi kurang menonjol pada pelajaran yang berada pada kelas yang lebih muda. Efek utama merupakan kecenderungan bahwa materi yang dipelajari lebih awal dalam suatu rangkaian pelajaran lebih efisien untuk diingat ketimbang materi yang dipelajari setelahnya. Dia menguji hipotesis ini dengan membandingkan persentase kesalahan yang dibuat oleh dua grup pada separuh pertama rangkaian pelajaran yang dipelajarinya. Di sini beda ya jumlah sampelnya antara N1 dan N2-nya. Nah, dia prediksi bahwa kelompok yang lebih tua akan membuat kesalahan yang lebih relatif sedikit di separuh pertama ketimbang kelompok yang lebih muda. Nah, gunakan taraf signifikansi atau taraf nyatanya 1% untuk membuktikan hipotesis tersebut. Ini datanya. Teman-teman pun bisa lihat di modul halaman 43 ya. Jadi kelas 11 dan kelas 7. Menentukan hipotesisnya. Hipotesis nolnya tidak ada perbedaan dalam proporsi kesalahan yang dibuat dalam mengulang pelajaran pada paruh pertama antar siswa kelas 11 dan kelas 7. Ya kan, yang mau dilihat hasil dari uji coba metode pembelajaran kan ya tadi. Kemudian siswa kelas 11 membuat kesalahan dengan proporsi lebih kecil. Berarti di sini kita akan uji satu sisi. Oke. M-nya 9 dan N-nya 10 tadi ya. Kita
buat dulu distribusi kumulatifnya. 1/9 didapat dari 1/9 ini yang masuk kelompok atau interval 24 sampai 27 itu ada 1 gitu ya. Kemudian 9 itu adalah total ininya, total sampelnya ya, yang ada di kelompok M. Kita lihat lagi ke slide sebelumnya. Ada 9 dan N ada 10. Ya. Nah, ini yang 0 berarti tidak ada sampel yang berada pada kelompok interval 1, 2, dan 3. Mulai ada di kelompok interval ke-4. Nah, perbedaan terbesar terjadi antara dua distribusi kumulatif adalah pada saat D dengan N-nya 0, di 0,7 sehingga MN/DMN itu adalah 9 kali 10 kali 0,7. Jadi sama seperti di satu sampel, teman-teman mencari nilai maksimum dari selisih S1 atau di sini SM dan SN gitu ya. Yang tertingginya kan ada di sini 0,7. Ada di 0,7. Nah, baru dari situ kita masukkan ke dalam rumus gitu ya. Yang ada kalau di tabel di modul. Di modul juga ada. Kita cari dulu nilai untuk D maksimumnya. Kemudian dikalikan dengan jumlah sampelnya. Didapat 63. Nah, sedangkan pada L1, teman-teman bisa lihat tabel L1, nilai kritis pada alfa 0,01 itu adalah 61. Berarti kan nilai D hitungnya lebih besar dari nilai tabel gitu ya. Lebih besar dari nilai tabel sehingga lebih besar dari nilai tabel sehingga di sini tolak H0 gitu ya. Oke, sampai di sini dulu. Silakan jika ada yang kurang paham boleh ditanyakan. Izin Bu. Ya. Itu tuh untuk lihat di tabel L-nya itu berarti N-nya ada 19 ya Bu? Ya. Untuk cara lihat tabel L ya. Coba teman-teman buka tabelnya. Dan kalau di modul itu tabel Kolmogorov-Smirnov. Bentar, buku saya. Tabel L. Kalau di modul itu tabel F nih kalau nggak salah. I². Yang dilihat di tabel L itu N besarnya. Berarti kan di tabel L1 ini. Kalau di 0,01.
dia Oh, ini ada cara yang sedikit berbeda dari yang di modul ya. Coba kita lihat dulu yang di modul ya. Karena yang teman-teman pegang yang di modul, baru nanti kita lihat yang di KS ini. Saya harus cari dulu tabelnya karena tabel L1 ini di buku Sigel tidak ada. Ya, nanti saya coba cek dulu filenya, mudah-mudahan masuk file yang terselamatkan. Karena ini dari buku yang lain kalau pakai perhitungan yang ini. Nah, kalau mau yang lebih simpel sebenarnya ada di modul. Kalau yang di modul itu jadi ketika teman-teman menghitung KD itu kan lebih enak kita membuat ini yang selisih SM dan SN ini dalam bentuk pecahan sebenarnya ya, lebih enaknya. Nah, kemudian dari hasil KD maksimum itu teman-teman bisa langsung bandingkan dengan hasil L. Jadi yang 0,7-nya itu yang bisa langsung kalau menggunakan tabel L dari buku Sigel ya. Jadi tanpa harus mengalihkan dengan M dan N. Seperti itu. Jadi nanti tinggal dilihat N besarnya berapa, berarti di sini kan N besarnya itu 9 tambah 10 gitu ya. Berarti 19. Teman-teman lihat di yang 19 nanti. 19 dengan ini ujinya uji satu arah misalkan ya. Bukan misalnya ini kan uji satu arah, berarti one tile 0,01. Ada nilainya 10. Ya, berarti nilainya dia kurang dari kurang dari nilai tabel gitu ya. Nanti teman-teman seperti itu aja, seperti ikutin yang di modul. Kalau yang di slide nanti saya cari dulu tabelnya karena ini yang menggunakan tabel L1 dan tabel L2. Jadi ada mekanisme perhitungan lain. Oke, seperti itu. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, jadi sementara teman-teman pakai yang di modul saja ya, ada di halaman 41. Di situ aja. Karena kita baru ada tabel L yang di Sigel. Nanti saya coba cari dulu yang tabel L1-nya. Oke, seperti itu untuk contoh yang pertama. Contoh yang kedua, teman-teman bisa lihat di modul halaman 41-42. Ini untuk contoh kasus dengan jumlah sampel yang sama. Jadi contoh N1 sama dengan N2 kurang dari 40. Nah, untuk yang di teman-teman sudah lihat modul semuanya? Udah, Bu. Oke, coba lihat modul semuanya. Di perhitungan di situ saya langsung ya tanpa membaca soalnya dulu, teman-teman bisa baca nanti soalnya. Lihat di tabel 3i itu ada skor, kemudian frekuensi, ada SN1, SN2 gitu ya. Nah, seperti halnya tadi yang di slide, mendapatkan 0,7 itu dari desimal berapa gitu. Maka yang dibandingkannya itu adalah penyebutnya apa pembilangnya ya? Pembilangnya
Saya suka bingung kalau menyebutkan pembilang dan penyebut. Pembilangnya ya. Pembilangnya yang dibandingkan dengan nilai tabel. Pembilang nanti kan SN1 dan SN2 itu dalam bentuk desimal kan? Bisa dipahami nggak menghitung SN1 dan SN2-nya? Ya, Bu. Oke. Nah, setelah teman-teman mendapatkan SN1 dan SN2, itu kan dicari selisihnya, didapat 2/3, 2/30, 3/30, dan seterusnya. Nah, ternyata dari selisih itu yang paling maksimum adalah 13/30. Nah, untuk